Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pengenalan psikologi humanistik. Kali ini kita akan menyelami pemikiran dua tokoh besar, Abraham Maslow dan Carl Rogers, serta melihat bagaimana sih teori mereka membentuk cara kita memahami potensi manusia. Pada pertengahan abad ke-20, psikologi dipenuhi dua aliran yang dominan, psikoanalisis yang menyoroti alam bawah sadar dan behaviorisme yang hanya mempelajari perilaku yang tampak. Namun ada aliran ketiga, psikologi humanistik yang berfokus pada pengalaman subjektif, kebebasan, dan potensi pertumbuhan setiap individu. Apa sih psikologi humanistik itu? Psikologi humanistik menekankan bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk berkembang menuju aktualisasi diri atau pemenuhan potensi tertinggi. Alih-alih menilai manusia dari perilaku yang tampak atau konflik masa lalu, aliran ini melihat individu sebagai makhluk kreatif, unik, dan bermakna, siap mengambil tanggung jawab atas hidupnya sendiri. Pada teorinya Maslow, yang paling terkenal yaitu teori hierarki kebutuhan. Pada teori ini, Abraham Maslow merumuskan hierarki kebutuhan dalam 5 tingkatan. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Dari kebutuhan fisiologis ini terdiri makan, air, dan tidur. Yang kedua, kebutuhan keamanan, meliputi perlindungan dan stabilitas. Yang ketiga, kebutuhan sosial, yang meliputi rasa memiliki serta kasih sayang. Yang keempat, kebutuhan penghargaan, yaitu berupa harga diri dan prestasi. Yang paling terakhir yaitu aktualisasi diri. Nah, setelah kita memenuhi 4 tadi, kita perlu aktualisasi diri, yaitu mengembangkan potensi penuh. Menurut Maslow, kebutuhan dasar harus terpenuhi terlebih dahulu. Setelah merasa aman dan diterima, seseorang kemudian terdorong mencari makna hidup dan mengaktualisasikan diri, mulai dari kreativitas hingga pencapaian tujuan hidup yang otentik. Setelah kita mengenal Abraham Maslow, kita akan mengenal Carl Rogers melalui terapi person-centered therapy. Carl Rogers membawa psikologi humanistik ke ranah terapi lewat client-centered therapy. Carl Rogers memberikan 3 prinsip utama dalam terapinya. Yang pertama yaitu penerimaan tanpa syarat. Terapis ini menghargai klien apa adanya tanpa menghakimi. Yang kedua, berupa empati. Terapis berusaha memahami dunia perasaan klien sedalam mungkin. Yang ketiga, kongruensi. Terapis tampil jujur dan autentik, memudahkan klien merasa aman. Nah, dengan pendekatan ini, klien diyakini ahli terbaik atas dirinya sendiri. Lingkungan terapi yang suportif dan hangat membantu mereka mengenali perasaan, mengatasi hambatan, dan bergerak menuju aktualisasi diri. Perbandingan Maslow dan Rogers. Meskipun sama-sama humanistik, tapi keduanya mempunyai fokus yang berbeda. Maslow menekankan hierarki kebutuhan sebagai landasan motivasi, mulai dari keberlangsungan hidup hingga aktualisasi diri. Sedangkan Rogers lebih menitikberatkan kepada pengalaman subjektif dan kekuatan hubungan terapeutik untuk mendukung pertumbuhan. Maslow lebih struktural, mengarahkan apa yang diperlukan untuk berkembang. Sedangkan Rogers lebih relasional, lebih menekankan bagaimana lingkungan mendukung perjalanan. Penerapan teori humanistik dalam kehidupan sehari-hari. Teori humanistik tidak hanya untuk psikoterapi. Dalam pendidikan, guru berperan sebagai fasilitator, memberi ruang siswa berekspresi dan bertanggung jawab atas pembelajaran. Hal ini sejalan dengan ide Carl Rogers. Di manajemen dan pengembangan diri, organisasi memfokuskan pada kesejahteraan karyawan, memastikan kebutuhan dasar seperti rasa aman dan penghargaan ini terpenuhi, agar kreativitas dan inovasi bisa muncul. Hal ini sesuai dengan Maslow. Di kehidupan sehari-hari, kita bisa mulai dengan memenuhi kebutuhan dasar seperti makan yang cukup, tidur yang nyenyak, dan membangun relasi yang sehat. Setelah itu, mempraktikkan self-acceptance dan empati, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, untuk menuju kehidupan yang lebih bermakna.
Sekian dari kami mengenai pengantar psikologi humanistik. Semoga bermanfaat untuk memahami dan mengembangkan potensi terbaik Anda. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.